Aku itu orang yang paling bersyukur dengan apapun masa laluku. Gak ada yang salah dengan masa laluku. Itu takdirmu, Brom. Gak ada yang salah dengan masa laluku. Yang penting sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai taraweh, kemudian nyantai. Besok kita mau tolak ke Solo. Ngapain itu? Sudahlah, akhirnya kita live di IG. Nggak ada materi, cuman sekedar ngobrol aja lah ya. Guys, itu yang masuk ke Munjia Channel, ini yang live di IG. sorry. Maaf, Masya Allah. Ini stabilisernya udah dicas padahal, tapi ya. Assalamualaikum Gus, aku kangen. Barakallah Sayyid Jadid. Oke, jadi gini teman. Nah, jadi ada sebentar teman ya, sebentar. Aku ngefan banget, insya Allah. Barakallah. Oke. Saya pernah dikirimi videonya Nikita Mirzani, bukan dikirimi, dapat di grup. Itu marah-marah sama orang-orang yang datang ke kantornya minta sumbangan, mau marah-marah kan. Terus, gila kamu ya, saya tuh kalau niat nyumbang saya tuh nggak akan pamrih, saya kalau niat nyumbang tuh dari hati, saya laporkan ke polisi. Pokoknya marah-marah karena tiap hari ada orang dalam tanda petik kaum doif ya yang datang ke rumahnya atau ke kantornya minta bantuan. Marah-marah itu. Nah, saya waktu itu agak miris ya dengan wataknya ya. Aduh ya, tapi wajar lah, namanya artis. Ya Allah, kalau nggak niat bantu ya nggak usah marah-marah. Kenapa itu kan? Tak laporkan polisi macam-macam gitu kan. Itu lewat kan? Ternyata kemarin ya ada 1 minggu lah, tiba-tiba ada orang telepon ke kantor, WA, telepon maksa minta bantuan. Sering seperti itu, minta transfer, minta bantuan, macam-macam alasannya. Terus akhirnya datang ke sini, di depan kantor sini, datang pantau dari CCTV itu kan, diem tuh di depan tuh, nggak mau pulang. Ya udah, karena gak tega kita masuk ya, intinya gitu. Nggak punya makan, nggak punya duit, curhat gini macam-macam lah. Udah 2 hari nggak makan, ya sudah. Akhirnya kita kasih seadanya. Gini ya Mas, banyak yang harus saya bantu. Sekarang ini sawang sinawang kok Mas. Walaupun saman kalau lihat saya mungkin kaya, banyak duit, ya enggak juga kan. Banyak yang saya pikirkan, banyak yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi ya sudahlah, karena sama sudah kadung datang ke sini, ini sekedarnya. Oke, pulang orang itu. Pulang. Ternyata besoknya telepon lagi, minta bantuan lagi. Aku jadi langsung ingat sama Nikita Mirzani itu. Oh, berarti nggak mau itu. Nikita Mirzani ngamuk-ngamuk kayak ngono, nggak mau itu. Ternyata memang orang itu kalau krisis ekonomi aja masih mending teman ya. Kalau krisis uang itu masih mending. Yang susah itu krisis moral, krisis SDM, apa namanya Mas, dibantu sekali terus datang lagi itu apa namanya, terus akhirnya menggantungkan, akhirnya lama-lama hilang etikanya. Terus telepon kantor, ke WA nggak dibales, ke admin nggak direspon, telepon ke kantor, enak ngomongnya, tolong ya ke manajemen Gus Nur, tolong kirimkan makanan ke rumah saya belum makan seharian, tolong lewat Grab kirim makanan gitu ya, makasih, saya tunggu. Jadi ya lucu ya, geli ya, emosi gitu kan, jangkrik itu ya, paham nggak? Jadi kalau awal tuh kita simpati gitu, tapi lek ngono carane kedua ketiga kan akhirnya ya jadi nggak simpati kan. Terus datang lagi bawa temannya, terus datang lagi seperti itu. Oh, nggak mau itu, berarti Nikita Mirzani kayak begitu itu.
Nah gitu saudaraku ya. Oke, Sarofah 9709 Gus Nur Probolinggo hadir insyaallah. Tamia underscore Jawa Gus Nur, yang dijual softteknya merek apa Gus dulu? Dulu aku jual softtek merek Avail. Yes. Enggak, dulu itu aku sebenarnya jadi motivatornya. Jadi ada multi level ML, ada multi level softtek ya, namanya Avail mereknya. Dan waktu itu bersamaan dengan siapa artis yang mati ku, yang kanker serviks itu. Almarhumah Allahumma firlaha Julia Perez kan meninggal terkena kanker serviks. Terus kemudian kanker serviks itu akhirnya berkembang pikiranku. Oh, berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Ternyata pembalut Avail itu sarana yang pas untuk melakukan edukasi ya, bahwa ternyata memang kanker serviks itu nggak bisa diremehkan. 80% wanita Indonesia itu terindikasi kena minum kanker serviks lan sak piturute, dan itu penyebabnya pertama pola pikir, pola makan, pola hidupnya lah ya, macam-macam. Terus nah yang paling inti adalah dari pembalutnya. Jadi saya baru tahu bahwa pembalut itu terbuat dari bahan-bahan sampah. Itu wah berkembang pokoknya. Oh begitu ya, pantas. Bayangkan pembalut itu harganya nyampe ke konsumen itu kan kalau nggak 8.000 berapa gitu satu box, satu pak. Itu isi 5. Itu kalau kita kurus satu pembalut itu kan harganya sekitar Rp1.000 satu pembalut. Nah jadi kalau dari ilmu disiplin marketing ya, kalau dari pabrik itu kan produk apapun kan nggak langsung ke konsumen. Pabrik lewat distributor, lewat agen, terus nyampe ke toko, kemudian baru nyampe ke tangan konsumen, belum iklannya macam-macam. Nah pembalut itu harganya 1.000, dari pabriknya berapa? 1.000 itu sudah nyampe ke tangan konsumen. Berarti kan kalau dari pabriknya kan sekitar 200 perak. Jadi aku mikir, pembalut harganya 200 perak, ini bahan apa gitu. Ternyata setelah kita searching, ternyata bahannya adalah sampah. Jadi istri kita itu, anak-anak perempuan kita itu selama ini dibohongi sama kaum industrialis. Jadi beli barang-barang sampah. Maka wajar kalau istri kita, anak-anak gadis kita itu terindikasi kena minum ya kan, kena serviks lan sak piturute. Nah sejak itulah akhirnya aku masuk ke sistem yang namanya Avail. Itu bukan jualan bukan jualan pembalut, bukan sales pembalut, itu tergantung sudut pandangmu, tapi edukasi ya, jadi motivatornya. Dan itu aku syukuri. Kenapa? Nggak salah, itu pekerjaan mulia, itu otakmu aja, otak. Allah itu benci sama orang kaya sombong, tapi Allah jauh lebih benci dengan orang yang kiri sombong. Kayak kamu cebong-cebong kamu tuh. Dah kiri sombong. Tak culek matamu kan kok. Aku tuh orang yang paling bersyukur dengan apapun masa laluku. Gak ada yang salah dengan masa laluku. Itu takdirmu brom. Gak ada yang salah dengan masa laluku. Yang penting sekarang. Gitu saudaraku ya. Oke, kembali ke materi. Kita mau bahas curhat ini ya. Oke saudaraku, yuk masuk materi yuk. Apa yang terbesit dalam pikiranmu kalau dengar kata-kata curhat? Banyak rumah tangga berantakan gara-gara curhat. Ya, banyak orang yang rapuh hatinya, rapuh batinnya karena kebanyakan curhat. Jadi banyak sekali. Nah kita perjelas ya pelan-pelan ya. Curhat itu sebenarnya boleh. Ya boleh. Curhat kemana? Ke Allah. Tengah malam curhat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Boleh curhat kepada Allah ya, lewat sujud di dalam tahajud yang panjang, curhat kepada Allah, dan dijamin gak salah. Kalau curhat kepada Allah dijamin gak salah. Atau
melampiaskan beban hidupnya itu curhatnya kepada Al-Quran. Ngaji sak kenyang-kenyangnya, ngaji sak capek-capeknya sampai nangis, itu curhat di situ. Jadi beban hidupmu, teman-teman yang di IG, mohon maaf ya sebentar ya, aku masih ke Munjia Channel dulu ya. Oke ya. Misalkan antum mengalami masalah ini yang sangat berat sekali dan akalmu nggak mampu, disiplin intelektualmu nggak mampu, disiplin kecerdasanmu nggak mampu, disiplin semua ilmumu nggak mampu, udah nggak mampu, ini berat, ini masalah hidup ini. Nah, coba masuk kamar, ambil wudhu, kunci dari dalam, cek, hamparkan sajadah, pegang Quran, ngomong sama Allah, ya Rob, sekarang aku sudah nyerah, aku nggak mampu. Untuk yang ini terlalu berat ya Allah, nggak mampu aku ya Allah. Ya, aku akan ngaji, mudah-mudahan ayat demi ayat yang akan aku baca ini bisa menurunkan maunahmu, fadilahmu, karomahmu. Kan gitu kan? Kan membaca Al-Quran itu kan berpahala. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Satu huruf itu diganjar 10 keberkahan. Coba adakan di YouTube, kan ada itu sosial eksperimen itu. Ada orang nggak beragama Islam, nggak ngerti Quran, agamanya bukan Islam kan, tapi begitu didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ditanya kesannya apa, dingin, sejuk, tentram, kan aneh. Padahal nggak kenal itu apa yang dibaca, yang didengarkan itu apa. Coba kembali yang ke tadi itu. Begitu sudah nyampe di dalam kamar, baru ngaji. Misalkan Ar-Rahman, kan aku yang paling seneng Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Gak kuat ya Allah, gak kuat ya Allah. Duh, keluarkan semua. 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tak jamin semakin dalam engkau ngaji, semakin jauh engkau tenggelam ke samudra Quran, maka nggak akan terasa nanti air matamu akan terkuras habis. Nah, maka sebanyak air matamu keluar, sebanyak itu beban hidupmu terkuras. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Plong dadamu. Jadi curhatnya ke Allah tapi melalui media Al-Quran. Itu baru antum selamat. Nah, tapi kan kebanyakannya sekarang ini kan curhatnya kan ke WA. Saking rapuhnya, jangankan punya masalah hidup ya, haus, kan sering kita bahas, haus itu curhat itu ke WA, itu dibikin status haus tuh. Dibikin status di Facebook haus, lapar gitu. Apa coba? Astagfirullah, serapuh-rapuhnya iman, serapuh-rapuhnya dirimu, senadir itukah gitu kan. Sampai mau mandi aja curhat, selfie, cekrek mandi gitu. Astagfirullah, berbalut handuk. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ada orang yang saking rapuhnya curhatnya ke WA, ke Facebook ya kan, curhatnya ke TikTok, curhatnya ke media ya. Itu kasihan. Jadi kalau Anda nonton video ini dan Anda satu resonansi dengan saya, hentikan itu curhat di tempat-tempat umum. Pantang diriku untuk curhat. Curhatnya hanya kepada Allah, curhat hanya kepada Rasulullah, gitu ya. Atau begini, hati-hati ya, pernah nggak Anda sebagai
sebagai perempuan ya, sebagai perempuan yang punya istri, atau sebagai perempuan yang pokoknya itu perempuan lah ya, pernah nggak Anda perempuan terus dicurhati sama laki-laki? Ada laki-laki yang curhat kepadamu dan laki-laki ini beristri, pernah nggak? Laki-laki ini beristri terus curhat kepada dirimu, menceritakan tentang ketidakharmonisannya. Ini pada laki-laki nih. Aduh, istriku susah dididik, istriku boros, istriku ngelama, istriku. Padahal anaknya 5, anaknya 10, anaknya saklusin padahal. Curhat keburukannya istrinya diungkap ke perempuan lain. Ini laki-laki cap tempe, laki-laki cap tahu, ya, laki-laki tidak punya harga diri. Nah, curhat kepada perempuan. Hati-hati saudaraku ya, wahai gadis, wahai ukhti, kalau ada laki-laki yang curhat seperti ini langsung blokir. Jangan beri 1 senti pun ruangan celah untuk dia masuk lebih jauh. Ya, curhat menjelek-jelekkan rumah tangganya, curhat menjelek-jelekkan istrinya. Tidak bahagialah, beginilah, begitulah. Kalau antum ketemu laki-laki seperti ini langsung blokir total. Gitu ya. Dan ada kan laki-laki seperti itu? Ada. Itu posturnya laki-laki tapi jiwanya banci, mentalnya bencong. Nah, biasanya yang lebih parah lagi, perempuan yang dicurhati itu ndak tega. Nggak, atau begini. Oke, itu tadi laki-laki yang beristri ya. Atau begini. Ada laki-laki yang ya intinya nanti ujung-ujungnya minta solusi lah intinya. Jadi saya kalau ngobrol sama sampean itu Mbak, kok aku seperti menemukan harapan, aku seperti menemukan asa. Aku tidak pernah ngobrol sama orang nyambung kayak seperti sampean itu, nggak pernah Mbak. Gitu kan? Aku itu tersesat jalan Mbak. Aku tuh orang yang selama ini bingung mencari jati diri. Tapi begitu aku ketemu Mbak, ngobrol sama Mbak, melihat sorot mata Mbak, aku terkesima, aku terpesona, dan aku sepertinya menemukan jati diriku kalau ngobrol sama Mbak. Perempuan kalau digitukan kan apa? Kelepek-kelepek gitu kan. Nah itu bahaya, berarti Anda sudah mulai masuk ke skenario dia. Hati-hati saudaraku, wahai perempuan, kalau ada laki-laki yang curhat, menjelek-jelekan istrinya, menjelek-jelekan rumah tangganya, saran saya langsung detik itu juga tutup. Jangan dikasih ruang secelah apapun untuk dia masuk lebih jauh ke dalam kehidupanmu. Atau sebaliknya, ini bahaya ini. Perempuan yang sudah bersuami curhat kepada laki-laki yang sudah beristri. Curhat kepada laki-laki yang sudah beristri. Gitu kan? Ini sama bahayanya. Ya kan? Akhirnya perempuan ini mulai gini, di dalam perempuan ini mulai begini. Jadi kalau ngobrol sama suaminya nggak nyambung. Hambar ya, ibarat sayur tanpa garam, hambar lah, rumah tangganya hambar. Tapi begitu ngobrol sama laki-laki itu, padahal dia sudah punya istri kan, atau belum punya istri nggak masalah lah, walaupun bujangan. Tapi masalahnya kan perempuannya sudah punya istri tapi curhat kepada laki-laki lain, menunjukkan mentalnya, menunjukkan aib rumah tangganya, bahkan menceritakan aib suaminya. Suamiku begini, ya Allah. Nah itu, di situ memang awal kehancuran rumah tangga, itu di situ memang. Nah jadi saran saya, jangan pernah curhat kepada manusia. Dan ingat teman ukhti ya, misalkan antum punya suami nih, dan di matamu suamimu itu buruk ya, buruk lah. Pokoknya anda nggak sempurna lah, lihat suamimu itu apalah istilahnya lah, Anda sudah nggak ada getaran sama suamimu itu mungkin ya. Terus tiba-tiba Anda
jatuh cinta sama laki-laki lain, baik itu bujang, apalagi kalau sudah punya istri, naudzubillah. Nah, catat ini teman ya, catat saudaraku, seandainya terus kemudian laki-laki yang Anda curhati itu menyambut dirimu, padahal dirimu sudah punya suami nih, terus sampai terjadi perselingkuhan ya, sampai terjadi perzinahan, apalagi kalau sampai kamu sampai cerai sama suamimu dan menikah sama laki-laki itu, Masya Allah. Perhatikan ya, kalau ada laki-laki menerima curhatannya perempuan yang sudah bersuami, perempuan sudah bersuami curhat kepada laki-laki, dan laki-laki itu memberikan harapan padahal tahu kalau sudah bersuami, maka percayalah laki-laki itu 1000 kali lebih bejat dari suamimu. Rumusnya begitu. Rumusnya begitu, teman. Aku sejak kenal laki-laki itu kok seperti enak ngobrol ya sama dia, nyambung dan dilayani lah, terjadi hubungan. Maka sebenarnya secara hakikat laki-laki itu 1000 kali lebih bejat daripada suamimu. Sebejat-bejatnya suamimu itu suamimu ridho di hadapan Allah, halal di hadapan Allah, kan begitu. Nah, sebaik-baik laki-laki itu di pandanganmu, intinya kamu istri orang, kan nggak bisa. Begitu rumusnya, rumus syariatnya begitu, Masya Allah. Makanya jangan lihat hartanya, jangan lihat wajahnya, kan gitu. Barakallah temannya, hindari curhatnya sama Allah. Curhatnya sama Allah. Perempuan kalau dicurhati sama laki-laki yang menjelek-jelekan istrinya langsung cut. Ya, atau laki-laki yang dicurhati sama perempuan yang sudah punya suami langsung cut. Nah, nggak usah dilanjut, mumpung belum terjerumus ke sesuatu yang jauh lebih pedih azabnya. Nah, itu syaratnya begitu. Walaupun ya sudah, nanti ada di YouTube itu Munjia Channel, coba diklik, barangkali masih ada videonya. Hukum mencintai suami orang, ada. Alhamdulillah. Oke, saya kembali ke IG ya. Makanya kalau sebelum menikah itu agama itu jadi satu, patokannya agama, jangan harta.